Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, hari ini kita akan melanjutkan konten kohwah kita, Qaulun wa Hikmah, pada serial-serial sahabat Rasulullah SAW yang sangat mencenangkan kisah dan perjuangannya dalam awal-awal keislaman. Dan hari ini kita akan membahas sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arad, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kisah heroik. Dan ingin tahu gimana kisah lengkapnya, jangan lupa saksikan secara lengkap pada konten YouTube kita kali ini. Dan jangan lupa terus dukung kanal YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, kita masuk ke bahasan kita hari ini. Khabbab bin Al-Arad merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau adalah orang penduduk Mekah asli. Beliau dijuluki oleh Rasulullah sebagai seorang guru besar dan seni pengorbanan. Sebuah julukan yang sangat menarik yang ditunjukkan kepada seorang Khabbab radhiyallahu an, yang mana beliau adalah penduduk Mekah asli dan beliau adalah seorang budak dari seorang Quraisy yang bernama Ummu Anmar. Dan beliau adalah seorang pandai besi yang lihai membuat senjata-senjata kepada kaum Quraisy dan dijual di pasar-pasar, sehingga beliau cukup terkenal karena kemahiran seninya dalam membuat senjata-senjata perang. Namun di balik kisah itu, Khabbab bin Al-Arad merupakan sahabat Rasulullah yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Awal mula keislaman seorang Khabbab bin Al-Arad diceritakan dalam sebuah kitab bahwasanya beliau adalah seorang pandai besi. Ketika beliau sedang memiliki banyak pesanan dari senjata-senjata dan juga seni-seni besi yang ditunggu oleh orang-orang Quraisy, seketika orang-orang Quraisy datang kepada Khabbab bin Al-Arad. Namun sayangnya ketika itu mereka tidak mendapati Khabbab di tempat membuat besi di situ. Lalu tiba-tiba Khabbab datang dengan kondisi mata yang melebam setelah menangis. Lalu ditanya oleh orang-orang yang menunggu Khabbab, dari mana kamu Khabbab, dan mana pesanan besi kami yang kamu kerjakan, apakah sudah selesai? Yang menarik dalam kisah ini, Khabbab justru malah memberikan jawaban yang tidak diharapkan oleh orang-orang Quraisy. Apa yang dijawab oleh Khabbab bin Al-Arad ketika itu? Beliau mengatakan bahwasanya, apakah engkau tidak melihat, tidak mendengar bahwasanya telah datang seseorang yang menghadirkan kebenaran di tengah-tengah kota Mekah. Dan serentak ketika itu, tanpa disadari ternyata Khabbab jatuh pingsan dan tidak menyadarkan diri. Dan dikala sadarnya, karena dia telah mengucapkan perkataan yang tidak disukai oleh orang-orang Quraisy, apa yang terjadi pada Khabbab? Beliau sadar dalam kondisi yang sudah penuh luka di dalam tubuhnya, karena dari buah dari perkataan yang dia lontarkan kepada orang-orang Quraisy yang menunggu pesanan pedangnya di kala itu. Pastinya kaum Quraisy di kala itu sangat tidak suka dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada orang yang membelot atau mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi musuh di antara orang-orang Quraisy kala itu. Namun itulah bagian dari konsekuensi perjuangan keimanan seorang Khabbab. Ketika beliau sadar, ternyata sudah dalam kondisi yang penuh dengan darah, dengan luka, dan beliau mendapatkan ujian-ujian dikala beliau sedang sedang dalam kondisi tidak sadar. Dengan ujian-ujian yang tadi diberikan kepada Khabbab dengan mengatakan keimanannya, tanpa disadari Khabbab sudah berada di dalam kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang tidak mudah dan tidak menyenangkan, Khabbab berhasil menunjukkan keimanannya di hadapan kaum Quraisy, dan itu adalah kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita akan sedikit berbicara bagaimana kondisi Khabbab di masa penyiksaannya. Seperti yang tadi kita ketahui di awal, bahwasanya Khabbab adalah budak dari seorang Quraisy yang bernama Ummu Ammar. Ketika dia menjadi budak, pastinya bisa dengan sangat leluasa seorang majikan menyiksa orang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan majikannya, yaitu Khabbab. Maka dengan sangat leluasa Ummu Ammar bisa menyiksa Khabbab dengan begitu mudah. Sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang
dirasakan oleh Khabbab dan itu sangat menyakitkan. Salah satunya adalah dalam kondisi besi yang di mana-mana dan itu dalam kondisi terbakar ditempelkan dengan begitu mudahnya kepada tubuh seorang Khabbab yang lemah. Dan juga seringkali dia merasakan gesekan besi panas di dalam tubuhnya. Tapi yang menarik juga perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada hambanya, Allah tidak akan pernah membiarkannya seorang hamba itu hidup sendiri atau dalam keadaan sendiri. Allah tunjukkan kuasanya dengan apa? Memberikan ujian juga kepada Ummu Anmar ketika beliau merasakan sakit yang tak kunjung pedih sehingga penyakitnya itu hanya bisa diobati dengan besi yang panas digesekkan di dalam tubuhnya. La haula wala quwata illa billah, itu merupakan salah satu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya adalah bagaimana Allah membersamai hambanya yang beliau cintai sehingga penderitaan yang dijalani oleh hambanya itu senantiasa dibalas kepada orang yang berani menyakiti hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu salah satu kisah, dan kisah-kisah lain, penderitaan lainnya sangat banyak dirasakan oleh Ammar. Pernah juga dia di dalam suatu hari ditumpuk dengan bara-bara panas tubuhnya dan dijemur di dalam kondisi yang panas bersama orang-orang budak lainnya yang dianggap berani membelot dari majikannya. Di sana juga ada keluarga Yasir yang pernah kita bahas di konten sebelumnya, dan juga sahabat-sahabat lainnya yang ikut merasakan ujian. Ada Bilal bin Rabah dan lain-lain. Itu merupakan gambaran bagaimana perjuangan seorang Khabbab dalam menjalani siksaan dari majikannya karena merasakan konsekuensi dari keimanan yang beliau deklarasikan di hadapan majikannya dan di hadapan oleh kaum Quraisy ketika itu. Selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam ujian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin di kala itu juga ikut menunjukkan simpatinya kepada sahabat-sahabat yang mendapatkan siksaan oleh para kaum Quraisy yang jahiliyah di kala itu. Seperti yang pernah kita bahas juga pada keluarga Yasir, Rasulullah juga mengunjungi Khabbab yang mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak membantu kami di dalam kesulitan kami?" Lalu Rasulullah menasihati sahabat yang zuhud ini, yaitu Khabbab. Beliau menceritakan kepada Khabbab, sebelum engkau lebih dulu terjadi lebih parah penyiksaan-penyiksaan dari keimanan yang ditunjukkan oleh orang-orang sebelummu dan dirasakan itu oleh orang-orang yang disiksa pada orang sebelummu juga. Maka bersabarlah wahai Khabbab, ujian ini akan berakhir dan engkau sudah berada dalam kondisi keimanan yang tertinggi, dalam kedudukan keimanan yang tertinggi. Itu yang dinasihati oleh Rasulullah agar bisa lebih semangat lagi dan lebih mengokohkan keimanannya lagi. Jangan sampai dengan ujian singkat di dunia ini menggoyahkan keimanan seorang Khabbab bin Al-Arad ketika itu. Kisah yang menarik juga bisa diangkat dari seorang Khabbab adalah andilnya seorang Khabbab bin Al-Arad dalam keislaman seorang Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Al-Khattab. Ini sebuah kisah yang menarik. Bagaimana dulu ketika Umar bin Al-Khattab merasakan kejengkelan yang teramat jengkel kepada Nabi Muhammad SAW karena telah menghadirkan kegaduhan di kota Mekah ketika itu, sampai Umar terbesit dalam pikirannya untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berjalan dengan muka geram sambil membawa pedangnya sampai ditanya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Lima jita ya Umar mutawahishan bisaifik," kata orang yang menegur Umar ketika itu. "Kenapa engkau datang sebegitu geramnya dengan membawa pedangmu wahai Umar?" Kata Umar, dia ingin menghabisi Nabi Muhammad agar menyelesaikan problematika yang ada di Mekah ketika itu. Lalu orang yang menegur itu menegur kembali kepada Umar, "Kenapa engkau mendatangi Muhammad yang membela agamanya sedangkan di rumahmu ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad?" Kagetlah Umar di kala itu. Akhirnya Umar memutar balik, yang tadinya ingin langsung mendatangi Rasulullah, akhirnya beliau karena mendapatkan info demikian lalu kembali ke rumah dan mendapati bahwasanya adik beliau juga sudah mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dalam keimanan. Murkalah Umar dan mendatangi adik perempuannya
lalu mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Khabbab. Jadi kondisi ketika itu Khabbab dan adik Umar ibn Khattab sedang ada di dalam rumah memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu terdengar oleh Umar dari di luar pintu, lalu Umar mendesak masuk ke dalam pintu lalu mempertanyakan. Ketika itu Khabbab bersembunyi di salah satu ruangan agar tidak diketahui oleh Amirul Mukminin atau Umar ibn Khattab dalam kondisi kafir ketika itu. Akhirnya Umar, singkat cerita, merasa ingin mendengar apa sih yang dilantunkan oleh seorang Khabbab ketika itu. Akhirnya Khabbab keluar dan menyebutkan bahwasanya, lalu Khabbab pun keluar dan menyatakan kepada Umar ibn Khattab doa yang sering dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW senantiasa berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan dua orang, Abu Hakam bin Hisham dan Umar ibn Khattab. Mendengar doa Rasulullah itu, Umar pun terketuk. Kenapa ada orang yang dia ingin bunuh tapi senantiasa mendoakan dirinya untuk mengikuti agamanya? Dari situ makin bertanya-tanyalah hati seorang Umar, lalu meminta agar Khabbab membacakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya Umar bin Khattab sebelum Umar datang tadi. Ternyata di situ dibacakanlah surat Toha, dan Umar merasa hatinya terketuk mendapatkan hidayah dan kembali mendatangi Rasulullah, tapi tidak untuk membunuhnya, tapi untuk mengakui keislamannya dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan ada andil seorang Khabbab bin Al-Arad dalam keislaman seorang Umar ibn Khattab di kala itu. Itulah yang merupakan kisah heroik salah satu sahabat Khabbab bin Al-Arad yang bisa menghadirkan keimanan bagi seorang yang hatinya tadi ditutupi oleh kegelapan, kejahiliahan, dan bisa yang tadinya ingin membunuh Rasulullah justru malah mendeklarasikan atau membaiat dirinya sebagai kaum yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Setelah kisah tadi, masuklah pada fase di mana wafatnya seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini, yaitu Khabbab bin Al-Arad. Beliau wafat pada umur yang sangat muda, yaitu sekitar umur 37 tahun, dan beliau adalah seorang sahabat yang pertama kali diwafatkan di Kufah dan dimakamkan di sana. Ali radhiyallahu an seringkali mendatangi makamnya atau melewati makamnya dan senantiasa berdoa semoga Khabbab diberikan rahmat yang luas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mengetahui Khabbab adalah seorang sahabat yang sangat baik dan sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya kala itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Khabbab, beliau adalah seorang pengrajin besi, tapi tidak hanya mengrajin besi, tapi beliau juga bisa mengerajinkan keimanannya. Bagaimana caranya? Dengan cara meneguhkan hatinya dengan keimanan yang sangat kuat. Walaupun di tengah ujian dan siksaan yang bertubi-tubi beliau rasakan, tapi beliau bisa terus menguatkan keimanannya. Di lain sisi, beliau adalah seorang guru yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran banyak pada para sahabat ketika itu, sampai dengan keilmuannya dan juga pemahamannya yang begitu baik terhadap Islam, menghadirkan hidayah yang bisa menuntun pada hidayah kepada seorang Umar ibn Khattab yang ketika itu sedang ditutupi oleh kejahiliahan. Kita berdoa semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa diterangi hati kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, berkaca dari seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arad ini. Semoga kita bisa mengambil banyak kisah yang menghadirkan hikmah pada diri kita, karena kita berada dalam segmen Kohwah, Qaulun wa Hikmah. Semoga literatur ini juga menjadi manfaat buat kita semua dan bisa dijadikan pelajaran untuk memperbaiki keimanan kita dan menguatkan komitmen kita dalam beragama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube ini. Saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.